Kita kembali bergabung dengan koresponden Edo Eka Rizky untuk informasi selengkapnya. Edo, apa yang perkembangan terbaru yang terjadi di sana saat ini? Ya Indra, baru saja sekitar 10 menit yang lalu Presiden Joko Widodo telah meninggalkan kantor Kementerian Perhubungan dan menampakkan wajah yang sangat marah. Dan ini terkait, tadi Presiden telah menyampaikan terkait dengan masalah perizinan surat menyurat di kapal. Dan artinya ini adalah masalah di pelabuhan. Namun belum secara spesifik Presiden menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi dan siapa tersangka. Dan saat ini Kepala Polisian Republik Indonesia Tito Karnavian telah melakukan konferensi pers dan tengah ditanyai oleh wartawan. Saya akan coba mendekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait apa yang sebenarnya terjadi atau siapa sebenarnya pelaku dari di dalam ini. Ya, saat ini saya akan coba masuk. Untuk itu dari kementerian bekerjasama dengan Polda dan Mabes Polri kita membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Nah, ketika kemudian Bapak Presiden memerintahkan untuk dilakukan penertiban atau pemberantasan pungli, beliau sudah tadi mendeklar sekira 1 jam yang lalu rapat agar dibentuk di bawah Polhukam operasi pemberantasan pungli. Maka tim yang sudah bekerja di tempat ini kita melakukan penangkapan tadi, operasi tangkap tangan. Awal dari 1 orang yang tangkap ya dengan uang untuk membayar yang seharusnya online. Jadi tidak ada pembayaran apapun lagi. Tapi terjadi adalah untuk mempercepat atau kadang-kadang dipersulit mereka sehingga mereka tetap harus menyiapkan jumlah uang. Ada yang untuk pengukuran panjang kapal, ada juga yang untuk berat kapal, tonnage kapal ya. Ada juga pergantian bendera kapal, cukup banyak item-itemnya. Itu masing-masing item itu ada angka-angkanya sendiri harus dibayar. Ditambah lagi dengan pembuatan buku pelaut. Nah ini otomatis kasihan masyarakat ya yang ingin menjadi pelaut, nelayan yang ingin menggunakan kapalnya berlayar, mereka harus memberikan tambahan uang, katakanlah dalam tanda petik tunggu-tungguan. Tadi ditangkap ya beberapa orang, nanti kita akan dalami, dan 1 orang berkembang lagi ke ada tersangka yang lain, ada sejumlah uang yang jumlahnya puluhan juta ya, yang sudah kita amankan. Sementara ini tim sedang bekerja, melakukan interview, kemudian memilah tersangka, saksi dan lain, dan juga mengumpulkan barang buktinya yang lain-lain, sambil mengembangkan kasus ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kementerian yang telah bekerja sama, dan kemudian kami hanya menjalankan perintah ya hukum, sekaligus juga menindaklanjuti perintah dari Bapak Presiden untuk melakukan operasi pemberantasan pungli. Dan ini akan terus berlanjut, bukan hanya di tempat ini, tapi juga di tempat-tempat lain, termasuk juga di kepolisian sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak. Barang yang disita apa aja Pak? Barang bukti diamankan Pak. Barang bukti diamankan Pak. Ada namanya, ada orang calonnya yang ngurus, ya. Ada juga orang petugasnya yang ditangkap, kemudian berkembang kepada petugas yang lain. Nah ini sedang berkembang. Jadi ini memang baru saja. Saya tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci dulu, ya. Azas praduga tak bersalah. Tapi jelas ada barang bukti, OTT, tanda tangan, dokumennya juga ada, saksi juga ada lengkap. Otomatis ini akan kita lanjutkan dengan proses penyidikan. Kemudian lebih lanjut saya kira akan kami dalami dan kita akan selain selanjutnya mungkin Pak Menpan dan Pak Menhub juga bisa memberikan keterangan. Pak, ini berdasarkan laporan atau apa ya Pak? Pertama, ini bukti nyata bahwa pelayanan publik kita bebas kepada publik. Untuk itu Presiden memesan kepada kami tadi untuk aparatur sipil negara yang masih main-main tentang perizinan, masih melakukan pungutan liar. Nanti secara hukum, proses hukum ini akan kita jadikan dasar untuk memecat yang terkait, untuk memberhentikan aparatur sipil negaranya jadi pegawai negeri. Itu yang
yang dipesankan kepada kami tadi itu nanti menunggu hasil proses hukum yang dilakukan oleh Polri. Demikian keterangan saya. Pak, barang bukti yang Jabatannya apa ya, Pak? Saya pertama kali mengapresiasi apa yang dilakukan Polri karena sejak awal kami mendapatkan amanat memang diharapkan kita akan menegakkan aparat dan berulang-ulang kali saya nyatakan dalam pertemuan agar hati-hati, jangan melakukan pungli, jangan melakukan tindakan yang tidak benar. Ini masih di roll, Pak. Dan memang diindikasikan sulit bagi internal untuk menyelesaikan. Oleh karenanya, kemudian memberikan laporan kepada kepolisian, bahwasanya ada indikasi perbuatan yang kurang baik tersebut. Dan hari ini terjadi, ya satu sisi saya berterima kasih Polri dan sekaligus sisi aktif kita harapkan teman-teman yang lain ini menjadi suatu pelajaran dan menjadi suatu efek jerah agar kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh yang tertangkap nggak tahu, tapi memang di situ ada laut, darat dan tertangkap saya. Jadi katanya ada darat juga, Pak. Ya, kalau petugasnya otomatis katanya ada terkait dengan darat juga, Pak. Kasus korupsi ya. Itu atau gratifikasi nantinya ya. Pak, barang bukti Ya, disita apa aja, Pak? sementara ada lebih kurang ada 61-an juta ya. Tapi kita juga ada pencatatan yang lain yang jumlahnya yang meliputi 1 miliar lebih. Yang akumulasi dari beberapa waktu lah. Ya, ini memang praktis sudah lama, makanya dia sudah menyampaikan kepada kita. Kita otomatis memberikan apresiasi kepada kementerian, ya, tim internal, dan kita melakukan tindakan. Oke? Kita akan kembangkan, termasuk kepada sesuai perintah dari Bapak Presiden tadi. Ya, Bapak Presiden tadi perintahkan untuk melakukan operasi pemberantasan pungli di bawah Menko Polhukam dan Polri salah satu ujung tombaknya. Kita akan kembangkan ke semua instansi lain termasuk Polri sendiri di seluruh Indonesia. Saya kira gitu. Cuma bagian kapal doang, Pak. Tapi ada darat, Pak. Ada di lantai 6 loket dan di bagian lantai 12. Pak, lantai 6 itu bagian apa ya, Pak? Lantai 6 apa, Pak? Iya, izin masalah laut, kemudian izin masalah kapal. Kapal tuh itemnya banyak sekali, mulai dari pergantian bendera, kemudian panjang izin berlayar, ukuran kapal dan selanjutnya. Itemnya banyak sekali. Saya pikir ini nanti menjadi masukan dari Bapak Menko juga untuk melakukan pengenalan internal. Baik, terima kasih. Pak, lantai 6, Pak. Audio kita tabrakan tuh. Ya, Indra, itu tadi Jenderal Polisi M. Tito Karnavian yang menyampaikan sejauh ini memang ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam masalah pungutan liar di pelabuhan yang disampaikan tadi dalam catatan. Salah satunya adalah proses perizinan kapal dan juga proses pembayaran. Tadi kurang lebih tidak saya dengar hal seperti itu yang disampaikan, dan pihak kepolisian sejauh ini masih akan mengembangkan akan kemana, di mana saja lokasi pungli yang terjadi, dan sebenarnya seberapa jauh sebenarnya pungli ini sudah berjalan. Hanya saja tadi memang ada 61 item permasalahan izin perkapalan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dan dugaan pungutan liar ini angkanya tentunya tidak sedikit, bahkan diduga ada yang mencapai angka miliar rupiah. Dan tentunya Indra, ini bukanlah hal sepele memang, mengingat tadi Presiden dan juga menyampaikan baru saja pemerintah tengah merumuskan dalam konteks reformasi hukum ini terkait dengan operasi penangkapan pungli atau OPP, dan belum disahkannya
OPP tersebut dalam proses paket kebijakan hukum sudah terjadi hal yang sifatnya demikian dan melibatkan 2 orang di dalam instansi negara. Hal itu yang menjadi fokus dari Presiden dan juga pemerintah sejauh ini, dan kita nantinya masih akan melihat bagaimana perkembangan kasus ini akan berjalan di tangan pihak kepolisian. Indra. Edo, jadi mereka yang ditangkap tangan tadi disebutkan salah satunya mungkin ada pejabat dari Kementerian Perhubungan. Di mana mereka saat ini? Ya Indra, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi secara rinci di mana sebenarnya posisi para orang yang dioperasi tangkap tangan atau ditangkap sebelumnya. Hanya saja jika memang mereka sudah diamankan oleh pihak kepolisian, tentunya mereka berada di tangan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan setelah memang kepolisian sudah melakukan proses penggeledahan. Sejauh ini belum ada informasi sebenarnya terkait dengan hal tersebut, dan kami akan menggali informasi lebih lanjut lagi karena memang sejauh ini pihak awak media masih terus mengejar. Di sini masih ada Kapolda Metro Jaya yang masuk ke dalam dan juga Menteri Perhubungan. Kami akan mengkonfirmasi lebih lanjut lagi sebenarnya siapa nama yang terlibat dan di mana posisi mereka sekarang, dan sebenarnya barang bukti apa saja pun yang tadi diamankan setelah penggeledahan belum disebutkan secara rinci. Tetapi sekarang ini Edo, apakah penggeledahannya masih terus berlangsung setelah konferensi pers dari Kapolri dan juga Menteri Perhubungan tadi, setelah juga Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dengan cukup marah atau kesal begitu dengan masalah pungli ini? Apakah ini penggeledahan ini masih terus berlangsung ataukah memang sudah selesai? Ya Indra, sejauh ini penggeledahan bisa kita katakan sudah usai dilakukan di lantai 6 dan lantai 12 terkait dengan lantai 6 adalah tempat pelayanan 1 pintu dan lantai 12 ini terkait dengan masalah pelayanan kelautan dan juga di wilayah pantai. Informasi yang kami dapatkan, penggeledahan sudah usai dilakukan dan tadi Kapolri dan juga Presiden Joko Widodo sudah meninggalkan kantor Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan agenda mereka masing-masing. Tadi sempat tertunda akibat memang hal genting yang terjadi di Kementerian Perhubungan dan mereka langsung datang menghampiri kantor Kementerian Perhubungan. Indra. Baik, ini kan sebenarnya disinyalir sejak 1 bulan terakhir sebenarnya oleh Menteri Perhubungan Budi Karya begitu. Apakah memang ini adalah hasil dari pendalaman bersama-sama dengan kepolisian, baik itu Polri maupun Polda, kemudian memang sengaja akan dilaporkan kepada Presiden, ataukah memang ini sebuah tindakan instan sehingga Presiden pun langsung datang begitu sekarang ini? Ya Indra, tadi Kapolri juga sempat menyatakan informasi terkait dengan pungli ini langsung disampaikan oleh Kementerian Perhubungan sendiri selaku pihak yang menaungi permasalahan masalah di pelabuhan dan perkapalan ini sendiri. Dan bisa dikatakan proses terjadinya operasi tangkap tangan dan penggeledahan secara mendadak ini bisa dikatakan memang sudah direncanakan sebelumnya oleh pihak kepolisian, karena memang nama-nama ini sudah sebelumnya sempat diberikan oleh pihak kepolisian kepada pihak Kementerian Perhubungan kepada kepolisian. Dan kalau bisa saya katakan ini suatu kebetulan yang sangat kebetulan sekali, di mana di tengah pembahasan masalah paket kebijakan hukum atau proses reformasi hukum yang saat hari ini di rapat terbataskan oleh Presiden bersama jajaran kementerian termasuk Kapolri di dalamnya, ini terjadi permasalahan pungli ini, dan ini merupakan kebetulan yang memang sangat kebetulan sekali bisa dikatakan seperti itu Indra, karena memang tadi Presiden menunjukkan wajah yang sangat kesal terkait dengan masalah ini, dan Presiden menjanjikan dan Presiden mengingatkan agar tidak ada sama sekali lagi orang pegawai dari golongan manapun di instansi pemerintahan bermain-main dengan masalah pungutan liar ini. Indra. Nah, itu tadi Anda sempat singgung begitu di laporan sebelumnya bahwa baru saja Presiden meninggalkan kantor Kementerian Perhubungan yang sedang digeledah, terlihat wajah sangat kesal dan marah. Apa yang paling ditekankan Presiden ketika menyampaikan konferensi persnya tadi sebenarnya? Ya, Indra, satu hal yang ingin ditekankan oleh Presiden, poin yang penting disampaikan di sini adalah proses reformasi hukum di pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah dilangsungkan dan digalakkan oleh pemerintah dan juga beberapa jajaran kementerian. Dan terjadilah hal seperti ini, penangkapan terkait dengan pungutan liar di instansi Kementerian Perhubungan. Presiden menekankan agar tidak ada lagi seluruh pegawai negeri, seluruh bahkan pejabat di instansi pemerintahan melakukan proses
pungutan liar. Operasi penangkapan pungutan liar nantinya akan digalakan menjadi salah satu poin dalam proses reformasi hukum yang akan diumumkan dalam paket kebijakan hukum dalam beberapa waktu ke depan ini. Dan itulah poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwasanya masalah pungutan liar, masalah hal-hal seperti ini akan menjadi fokus pemerintah dalam proses reformasi hukum. Terutama masalah di pelabuhan ini sudah ditekankan jauh-jauh hari oleh Presiden Joko Widodo saat peresmian pelabuhan baru di Tanjung Priok. Masalah kasus dwelling time di Belawan itu tentunya menjadi perhatian besar bagi pemerintah, khususnya dari Presiden Joko Widodo, dan hal itu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Pungli dimanapun, khususnya di pelabuhan yang baru saat ini terjadi, itu diharapkan atau diingatkan oleh Presiden agar tidak sama sekali diulangi oleh jajaran pemerintah. Indra. Saat Kapolri tadi menyampaikan konferensi persnya begitu sebentar, agak sedikit terdengar bahwa uang yang berhasil diamankan ada puluhan juta rupiah. Ini apakah memang hanya satu-satunya barang bukti? Apakah cuma puluhan juta itu? Ataukah dari hasil penggeledahan ditemukan uang yang cukup banyak, lebih banyak lagi begitu, atau seperti apa, Edo? Ya Indra, tadi memang puluhan juta rupiah memang menjadi salah satu barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian terkait dengan masalah pungli perkapalan ini. Namun hanya saja perlu ada perkembangan lagi. Kita masih menantikan Kapolda Metro Jaya yang baru saja bersama jajarannya menggeledah ruangan lantai 6 dan lantai 12 ini tengah dikejar oleh awak media ke dalam terkait dengan temuan apa saja yang ada di kantor pelayanan satu pintu di lantai 6 dan juga pelayanan kelautan dan pantai di lantai 12 Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Tentunya barang bukti berupa uang yang ditemukan ini memang bukan satu-satunya tentunya yang bisa dikatakan sebagai bukti atas terjadi pungli ini, dan pihak kepolisian masih akan terus mengembangkan. Bahkan tadi Tito juga sempat menyatakan kemungkinan besar pungli yang terjadi bisa mencapai angka miliaran rupiah. Ini tergantung dari nanti bagaimana perkembangan atau pengembangan kasus ini berjalan ke depannya. Indra. Sedikit ke soal operasi tangkap tangan. Apakah tadi sudah dijelaskan begitu di mana tangkap tangan ini dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya atau yang bekerja sama juga langsung dengan Mabes Polri? Siapa saja di situ yang ditangkap? Apakah yang menerima pungli saja ataukah yang memberi juga diproses? Artinya ada di luar pihak di luar dari Kementerian Perhubungan juga yang ikut ditangkap tangan. Indra, sejauh ini baru dikonfirmasi dua pegawai Kementerian Perhubungan yang saat ini yang sudah terdapat atau ditangkap operasi tangkap tangan oleh pihak kepolisian. Sejauh ini kami belum mengkonfirmasi secara pasti sebenarnya posisinya ada di mana dan sebenarnya bagaimana proses penangkapan ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian, dan sesaat setelahnya langsung terjadi proses penggeledahan. Hanya saja memang tadi pihak kepolisian masih akan terus mengembangkan apakah ada oknum-oknum lain yang nantinya juga terlibat, bisa saja di pihak pelabuhan sendiri yang membantu memberikan jalur pada pegawai yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan pungutan liar ini. Indra. Baik Edo, Anda tentu saja harus menggali informasi lebih dalam di sana. Kami akan menunggu terus laporan Anda dari Kementerian Perhubungan. Terima kasih Edo Ekariski sementara untuk laporannya dari kantor Kementerian Perhubungan. Dan seperti yang kita saksikan tadi laporan dari Edo Ekariski langsung dari kantor Kementerian Perhubungan digeledah oleh Polda Metro Jaya dan juga tim dari Mabes Polri terkait dengan dugaan pungli. Kemudian ada operasi tangkap tangan yang sebelumnya telah dilakukan juga, tapi sampai sekarang kami masih menunggu berapa orang yang dilakukan tangkap tangan oleh pihak kepolisian dan bagaimana identitasnya, karena informasi dari Kapolri tadi, Jenderal Tito Karnavian hanya menyebutkan bahwa uang yang berhasil diamankan sejauh ini puluhan juta rupiah, tetapi ada hal-hal lain yang nanti akan disampaikan lebih lanjut. Kami menunggu perkembangan lebih lanjut dari koresponden Edo Ekariski terkait dengan penggeledahan di kantor Kementerian Perhubungan ini di program CNN Indonesia selanjutnya.